Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam podcast Dango Inspirasi Channel, sebuah podcast yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek di lapangan. Nah, sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita akan mendiskusikan tentang degradasi lahan, dan itu telah hadir di hadapan kita semua pakar ilmu tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Rumansyah. Selamat sore. Selamat sore, Pak Yos. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang kita gambarkan tadi, kita ingin coba gali tentang degradasi lahan. Saya kira degradasi lahan ini tentu menarik kita diskusikan, pasti berdampak banyak hal kalau terjadi degradasi lahan, baik terhadap lahan itu sendiri maupun terhadap manfaat dari lahan, baik manfaat lingkungan maupun manfaat untuk kehidupan kemanusiaan. Sejauh ini menurut Pak Profesor ini bagaimana realitas degradasi lahan di Sumatera Barat hari ini kita lihat, bisa digambarkan dah. Baik, Pak Yos, selamat sore. Saya senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Pak Datuk ya, bincang-bincang tentang ataupun terkait dengan degradasi lahan. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ke Pak Yos dan juga pada pemirsa. Selama ini kita tahu bahwa fungsi tanah itu kita tahu adalah fungsi sebagai media tumbuh. Tanah sebagai media tumbuh. Sebetulnya tanah itu di dalam ekosistem, dari beberapa buku kita baca itu fungsi tanah itu sangat multi dalam ekosistem. Di samping sebagai media tumbuh, dia juga sebagai siklus untuk membangun suatu siklus unsur hara yang ada di dalam tanah maupun yang ada di dalam tanaman. Di samping siklus nutrient cycle namanya, siklus hara juga sebagai habitat daripada organisme. Selama ini kita dengar bahwa organisme di dalam tanah itu tidak banyak kita lihat oleh adanya degradasi lahan ya. Jadi fungsi habitat ya, tanah sebagai habitat organisme ini perlu kita ketahui. Jadi kalau terjadi fungsi-fungsi itu yang menurun ya, baik sebagai habitat, nutrient cycle dan juga sebagai media tumbuh, itu boleh kita anggap degradasi. Yang ketiga, fungsi tanah itu sebagai penyuplai air. Pak Yos mungkin tahu ya, tanah itu fungsinya di dalam mensuplai air sangat bagus kan. Coba kita lihat suatu daerah atau kawasan, kalau fungsi tanahnya itu tidak berjalan dengan baik, terutama tidak bervegetasi, kita lihat terjadi sedimentasi di sungai. Berarti dalam multi fungsi tanah di dalam mensuplai air atau membersihkan air itu tidak bagus. Karena air itu langsung meluncur saja, tidak masuk ke dalam tanah. Sedimentasi tinggi itu salah satu indikasi akan menyebabkan satu degradasi. Yang kelima yang sangat penting itu fungsi tanah di dalam ekosistem itu sebagai berdirinya bangunan ini. Jadi bangunan kalau didirikan tidak pada tempatnya itu juga penyebab degradasi. Jadi Pak Yos, terkait dengan jumlah populasi saat itu menjadi isu. Penduduk dunia, penduduk Sumatera Barat, penduduk Indonesia itu kan tidak pernah kita dengar itu berkurang. Hari per hari kan bertambah terus penduduk kita. Mana ada lahan yang bertambah? Nah malah terjadi abrasi, ya, pantai dan sebagainya. Penambahan lahan tidak pernah kita lihat dari jumlah daratan Indonesia sampai saat ini. Jadi artinya desakan penggunaan lahan, pemanfaatan ruang itu akan memacu terjadinya degradasi lahan. Apa salah satu penyebab degradasi lahan itu? Itu pertama sekali adalah karena erosi. Itu penyebab degradasi. Apa itu erosi? Ya, kemampuan air untuk memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa dia bisa pindahkan?
Karena lahan kita sudah tidak cocok penutupannya dengan vegetasi. Lahan sering terbuka karena diasakan untuk pemanfaatan ruang yang seharusnya tidak dijadikan untuk pertanian intensif, dijadikan pertanian intensif, sehingga terjadi longsor, landslide, erosi. Kita lihat saja, kalau sekali terjadi erosi dan itu akan menyebabkan topsoil atau lapisan permukaan tanah itu dia semakin kecil. Kalau itu tentu aspek kesuburannya, kemampuan habitat organisme di dalam tanah juga akan berkurang, ya fungsinya. Yang ketiga, yang menjadi catatan kita penting, Pak, degradasi lahan itu dari aspek habitat organisme. Banyak penelitian mengatakan penggunaan chemical fertilizer, kemudian atau pupuk-pupuk kimia, kemudian pestisida, itu menyebabkan organisme di dalam tanah itu tidak begitu, aktivitasnya berkurang. Itu banyak. Jadi itu salah satu, itu dianggap juga degradasi. Banyak lagi faktor-faktor degradasi yang lain, pencemaran industri, kemudian pola tanam yang monokultur saja. Ini banyak sekali. Di sini ada beberapa, berkurangnya unsur hara di dalam tanah, terjadinya alih fungsi lahan, dari hutan menjadi non-hutan, dari agroforestry menjadi monokultur dan sebagainya. Itu salah satu penyebab degradasi. Jadi menurut pandangan Pak Rogi, Pak Dokter, ini degradasi lahan ini sudah bisa dikatakan ya, itu terjadi di Indonesia atau di Sumatera Barat akibat aktivitas tadi itu. Oh, terjadi. Sudah terjadi gitu. Terjadi. Ini kan Pak Yos sempat dengar juga di beberapa kita lihat kan ya, tempat di Sumatera Barat itu Pak Yos pernah dengar kata-kata lahan kritis. Ya. Nah, lahan kritis itu kan salah satu yang dikatakan itu lahan yang sudah tidak berfungsi secara baik sebagai media tumbuh, perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Itu satu. Kemudian juga ada juga mengatakan kurang produktif, lahan yang tidur yang banyak, ya, karena dia kesuburannya sudah rendah. Itu dikatakan lahan degradasi. Jadi sudah banyak juga degradasi lahan ini yang dijelaskan dengan banyaknya lahan kritis itu tadi atau ya, itu salah satu indikator. Itu salah satu itu. Kemudian mungkin banyak longsor juga khususnya di Sumatera Barat. Ya, betul. Itu menunjukkan bahwa degradasi ini memang sedang terjadi. Ya, terutama alih-alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini seperti tadi karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan ruang untuk perumahan, kadang-kadang juga dibangun yang kurang pada tempatnya. Degradasi itu kan juga kehilangan lahan subur juga termasuk ditangkap degradasi. Nah, lalu seperti apa ini idealnya harus kita lakukan untuk menahan degradasi lahan ini secara umum terlebih dahulu, yaitu aktivitas manusia ini? Salah satu kalau kita secara teknis yang kita harus pahamkan untuk mengurangi aspek degradasi dari aspek misalnya aktivitas pertanian lah, contohnya ya. Kita masih lihat kalau kita pergi ke suatu tempat keliling-keliling di Sumatera Barat misalnya kan, masih ada itu di lahan-lahan yang kelerengan yang tinggi itu mengolah tanah tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Padahal curah hujan kita tinggi, kelerengannya curam, sementara kita tidak buat terasering ya, kemudian menanam ya tidak menurut arah garis kontur gitu ya, harusnya kan harus berlawanan dengan garis kontur kita. Artinya gitu kaidah-kaidah konservasi lah. Artinya kita membuat strip cropping ya, jangan semuanya dibabat ya, kemudian kita buat terasering. Di samping kelihatan keindahan juga akan bisa dikatakan ya, kalau khususnya kita lihat di sisi usaha pertanian, aktivitas pertanian yang terjadi itu sangat mempengaruhi juga terhadap proses degradasi lahan hari ini gitu. Ya. Saya faktanya ya dari perilaku petani kita dalam bertani. Ya, yang saya perhatikan ya beberapa penelitian petani kita sangat arif juga ya. Ini saya lihat dikatakan di daerah yang intensif hortikultura ya, seperti di Ayange di Agam Bukit Tinggi itu ya, yang panjang ya. Nah, itu kan dianggap juga bahwasanya
kekurangan daripada tanah sebagai habitat organisme memang cenderung menurun dengan intensifnya penggunaan daripada pestisida. Tapi untung saja di daerah itu tanahnya relatif subur, ya. Dibandingkan dengan praktek pertanian yang tanpa menggunakan itu, memang ditemukan itu baik makroorganisme maupun mikroorganismenya masih tinggi. Jadi betul, itu salah satu di dalam teori mengatakan bahwa fungsi tanah sebagai habitat organisme, jika organisme tanah itu, aktivitas organisme tanah itu berkurang, dikatakan organisme itu kan bernapas juga. Yang kita ukur aktivitas organisme ini, kalau organisme tanah itu bernapas, yang kita sebut dengan respirasi tanah, kalau itu sudah menurun, itu indikasi tanah sebagai habitat sudah mulai tidak disenangi, karena mungkin ada unsur ya kimia yang tidak disenangi oleh organisme tertentu. Nah, ini salah satu indikator degradasi biom juga ya. Ini yang beberapa hal itu juga salah satu aspek dari degradasi lahan itu. Memang penggunaan pestisida secara berlebihan itu, ya kenapa saya mengatakan habitat organisme. Kalau sebagai media tumbuh sudah dipahami, tanah sebagai tempat menanam. Tapi sebagai tempat menanam, di dalamnya itu ya ada habitat organisme yang fungsinya luar biasa. Jadi, itu belum banyak dipahami oleh kita. Bisa dikatakan aktivitas budidaya pertanian yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia, pengobatan seperti itu termasuk bisa dikatakan sebagai penyebab degradasi lahan juga. Ya, itu betul Pak Yos. Jadi kita tidak menginginkan ya, kalau kita berdiskusi dengan petani, selalu saja kita memang dua sisi. Dua sisi maksud saya itu, kalau suatu tanaman usaha yang dilakukan oleh pertanian, jika tidak menggunakan sebagai mengurangi organisme pengganggu tanaman itu dengan pestisida dan sebagainya, dia hasil cenderung menurun. Itu kan tapi dari aspek ekosistem tadi yang saya katakan, fungsi tanah sebagai habitat itu jelas akan menurun. Dan menurut pandangan Pak Prof, Sumatera Barat seperti kita di sini sudah ada nggak kearifan-kearifannya dulu sebelum revolusi hijau lah. Saya terus terang mempertahankan, bisa meningkatkan kualitas lahan. Ya, mempertahankan degradasi ya. Jadi praktek-praktek itu, kearifan lokal itu Pak ya, saya lihat itu konsep ya, para katanya orang menyebutkan agroforestry ya. Konsep para yang dimanfaatkan oleh pendahulu kita itu sangat bagus. Jadi itu salah satu bentuk ya, para ya. Saya pernah berjalan dengan program CDM dulu ke Maninjau itu, daerahnya konsep para di Maninjau sangat bagus sekali. Malah di dalam para itu sudah dibuat teras-teras gitu ya. Jadi memang kita harus mencontoh hal-hal yang sudah praktek. Satu lagi di sana itu dia bagaimana mengkonservasi agar para itu tetap stabil. Dia malah membuat suatu aturan di dalam lokal nagarinya. Kalau warga lokal nagari itu atau masyarakat itu menebang kayunya dan dibawa keluar dari nagari itu, diberikan suatu punishment, tidak diikutkan dengan kegiatan-kegiatan negara. Hukumnya itu luar biasa. Jadi praktek itu sangat bagus. Jadi bisa dijelaskan lebih detailnya nggak, satu secara ilmiahnya nggak, mengapa konsep para ini bisa kita sebut sebagai kearifan sosial yang bisa menahan degradasi lahan? Cara apa? Saya sampaikan ke Pak Yos tadi bahwa salah satu monokultur dan polikultur, sampai saat ini kalau tanaman yang polikultur itu masih bagus. Jadi para itu bukan hanya satu jenis tanaman yang ditanam oleh orang-orang tua kita. Ada di situ manggis, ada di situ mangga, ada di situ pokat, dan ada juga ada kayu-kayu seperti surian dan sebagainya. Jadi artinya di dalam para itu dia sudah mengkombinasikan dengan polikultur. Artinya memang ini harus kita apakan lagi, kita munculkan lagi bahwa ya, untuk menahan degradasi kan kita kembali munculkan konsep agroforestry. Konsep para. Ya, jangan hanya buka kemudian tanam
satu jenis saja, jarang lagi. Ini kan menyebabkan juga curah hujan akan jatuh, kemudian akan mengikis tanahnya. Ini perlu kehati-hatian kita. Saya mengatakan degradasi itu kalau untuk di daerah tropik itu penyebabnya adalah air hujan. Dan ini disebut erosi. Kita di Sumatera Barat sangat ya, rawan sekali dengan kondisinya hujannya tinggi misalnya, ya. Kemudian topografinya juga bergelombang, dan itu berombak, bergelombang, dan sampai berbukit, dan bahkan ada yang bergunung. Nah, ini kan mulai datar, berombak, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Dan itu sangat potensial lagi penyebab kalau tidak dikelola. Ya, konsep kita alih fungsi lahan kalau menjadi perhatian kita. Alih fungsi lahan, ya terutama dari hutan menjadi non hutan. Kalau alih fungsi lahan dari sawah ke non sawah, betulnya sudah ada regulasi. Di sini juga dikatakan kalau kehilangan lahan subur itu kan termasuk degradasi. Belum lagi di konsep sawah atau mungkin pertanian kita juga bisa terjadi degradasi kalau seluruhnya berjalan, kita hanya memanen saja, tapi tidak mengembalikan. Tidak cukup dengan pupuk. Tidak cukup dengan pupuk. Tapi artinya pengelolaan lahan kita ini harus lebih holistik. Ya, istilahnya seimbang. Seimbang. Tahu enggak Pak ya? Untuk membentuk 2 mm tanah saja itu butuhkan waktu belasan tahun. Membentuk tanah yang disebut dengan soil formation itu membutuhkan waktu yang paling lama, ada sampai 15 tahun. Padahal kerusakannya cepat. Dikikis saja hujan aja 2 mm itu sebentar. Nah, itu yang disebut dengan degradasi. Pembentukan tanah sangat lambat. Kerusakan tanah cepat. Jadi kalau pembentukan atau proses penyuburan tanah itu lambat, padahal kerusakannya cepat. Itulah sebab degradasi. Sedikit bentuknya, rusaknya bagus, cepat. Nah, kalau kerusakan cepat daripada pembentukan atau penyuburan tanahnya, itu yang disebut dengan degradasi. Nah, ini saya kata kuncinya, saya bagi saya seperti itu. Jadi langkah yang paling sederhana ya, ini kan kita punya tani banyak. Langkah yang paling sederhana yang dilakukan petani untuk menahan degradasi lahan kira-kira seperti apa? Ya, kalau dia yang bisa dilakukan petani hari ini lah. Baik. Tapi kalau menahan degradasi itu sangat penting kita lakukan. Ya, pertama lihat kalau dia bertani di daerah yang tadi yang saya katakan, daerah yang berombak atau bergelombang dan berbukit itu, perhatikan kaidah-kaidah konservasi. Jangan melakukan membuka lahan secara serentak, kemudian juga artinya jangan menanam itu sejajar lereng, tapi seharusnya juga memotong lereng, sejajar garis kontur. Jadi kalau mau sepanjang lereng dia tentu menambah air, terasering. Konsep terasering itu sudah sangat bagus kan. Petani kita memang butuh tenaga, tapi itu saya salut juga ya. Saya pernah jalan ke Selungkang dah. Di Selungkang itu dia buat sawah saja udah pakai terasering. Seperti itulah Pak ya. Sudah konservasi lama kesadaran itu ya. Bagaimana dulu orang tua kita melakukan pembukaan lahan dan membuat terasering. Sawah saja dibuat itu dengan terasering. Hal seperti itulah. Itu sudah ada juga sebenarnya dulu. Tapi tidak jauh dari situ ada praktek yang sangat itu tidak sesuai lah dengan kaidah konservasi. Dibuatnya menanam itu sejajar lereng saja, itu meluncur air lebih banyak. Itu untuk lahan kering. Kalau di lahan sawah, di lahan basah, apa yang bisa kita lakukan untuk menahan degradasi lahan? Di lahan basah, terutama kan kita kalau bisa lahan sawah itu kita berakan sedikit. Kalau sekarang misalnya dalam 2 tahun 5 kali, atau misalnya dalam 2 tahun misalnya 2 kali diberakan tuh disuruh istirahat sebentar. Tapi itu kan kadang-kadang kan itu juga sudah dilakukan dulu juga ya. Iya, dilakukan berakan. Diberakan itu ya sesaat. Kalau kita enggak, baru nyabi hari ini, besok itu langsung di campur lagi. Tapi dari segi total produksi yang dicapai kan ada juga baik. Tapi yang penting pertama diberakan, kemudian pengembalian sisa-sisa tanaman,
kemudian juga harus memperhatikan ya kehilangan hara yang sangat cepat. Ini yang besar. Nah, ini saya ingin lihat sedikit tentang perhatian kita Ya. pemerintah kabupaten ini, kampus misalnya sebagai stakeholder juga. Ini sejauh mana nih isu degradasi lahan ini diperhatikan oleh pemerintah atau menjadi fokus? Sejauh mana nih para penyelenggara dari Terima kasih Pak Yos ya. Kampus ya, yang kami sekarang menjadi Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan itu sangat konsen ya dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan degradasi lahan. Saya katakan tadi sebagai media tumbuh, apa sih yang diperlukan oleh tanaman terhadap tanah? Itu selalu dibicarakan. Nah, dan itu kita jalankan penelitian. Tanaman tumbuh, ini tanah sebagai penyuplai. Jadi penelitian-penelitian seperti itu degradasi lahan kami melihat tentang memang status tanah. Karena indikator daripada Melihat degradasi status karbon. status organik di dalam tanah. oh Saya sampaikan juga tanah itu Pak Yos. Tanah itu idealnya itu kan ada 25% air, ya. 25% udara, 45% padatan ini mineral, dan hanya 5% bahan organik ini. Tapi 50% bahan organik itu yang disebut oleh orang itu bunga tanah. Ya, itu flowernya soil itu. Dan harus dijaga. Itu yang penting dijaga. Itu yang harus penting dijaga. Yang 5% ini ya kalau itu tanah mineral. Kalau tanah disebut tanah gambut itu bisa mencapai 25% hingga 30%. Itu malah yang bermasalah. Kalau tanah gambut lain hal salahnya ya. Itu juga kandungan organiknya terlalu tinggi. Nah, lah kita harus campur dengan tanah mineral. Nah, ini salah satu. Nah, itu kalau sejauh ini kalau dari pemerintahnya tadi kan ada problem juga perilaku petani misalnya bertanam bukit dan iya. kemudian di lahan sawah. Nah ini apakah sudah juga menjadi titik perhatian pemerintah tentang itu? Nah, itulah yang kita sebut dengan pemetaan kesesuaian lahan. Pemetaan kemampuan lahan. Jadi lahan-lahan ini sangat sesuai, ini sesuai, ini tidak sesuai dengan faktor-faktor pembatas. Dan itu sudah menjadi isu oleh harusnya pemerintah. itu. Jadi kalau ini lahan ini sesuai enggak? Oh ternyata dari segi aspek lerengnya enggak sesuai. Untuk tanaman apa? Untuk tanaman misalnya tanaman muda ada kesekan. Nah kita jadikan dia sebagai agroforestry yang disebut konsepara tadi. Begitu Pak Yos. Jadi di lahan-lahan sekarang misalnya kan katakan di bukit kayak di Airange misalnya itu kan cenderung monokultur. Dan itu harus diperbanyak lagi nih, tanaman-tanaman tua, tanaman kerasnya. Oh menurut saya kalau itu kan itu udah petani kita kan sudah dari nenek moyangnya ya bertani sayur-sayuran di sana. Bagi kita hanya selalu memberikan pendampingan, terutama ya perlulah kita buat suatu kawasan-kawasan buffer atau strip cropping. Strip cropping itu maksud saya itu dari sekian lahan petani yang sudah diolah dibuat strip cropping sebagai penahan lah terjadinya erosi. Jadi strip cropping ini tempat di Enggak, strip cropping itu maksudnya penghambat. Kalau seandainya ini lereng, Ya. agak 10 meter atau 20 meter dibuat tanaman-tanaman tua Oh, sedikit. Berikutnya ada sebagian yang sudah bagus juga konsepnya ditanamnya kayu manis. Nah, kayak pematang dibuatnya gitu. Itu konsepnya bagus. Jadi hal-hal seperti itu. Sebagian petani kita menjalankan, tapi sebagian di tempat lain kadang-kadang ini. Dan itu butuh. Tapi yang sangat penting itu mempelajari tentang kesesuaian lahan agar tidak terjadi degradasi yang Dan itu kan memang peran pemerintah di sini. Karena mungkin itu diserahkan ke petani untuk mengkaji konten. Petani asal ada lahan ya buka. Ya, buka saja. Ya, sampai sekarang ya kita mengarahkan saja. Peran pemerintah didukung oleh perguruan tinggi. Harusnya seperti itu kan. Betul. Yang penting lagi sekarang kalau tanah dari aspek ruang itu masih perlu dibentuk. Maksudnya dari aspek ruang ini Ruang itu pemanfaatan ruang. pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang harus sesuai. Jangan-jangan nanti lahan sawah dijadikan yang tidak produktif ya. Maksudnya lebih produktif. Untuk perumahan. Perumahan, ruko dan sebagainya. Itu kan menyebabkan juga degradasinya lahan-lahan petani. Dan itu perlu di Iya, itu kan sudah ada juga konsep-konsep pemerintah malah sudah bentuk perpres malah tentang alih fungsi lahan.
Kemudian juga kita lihat juga lahan pangan pertanian berkelanjutan gitu ya. Tinggal kita lagi. Aturan sudah ada. Aturan sudah ada. Aturan tinggal bagaimana mempraktekkan atau menunjukkan aturan ini dalam lapangan. Jadi saya katakan Pak Yos tadi, salah satu yang dianggap degradasi lahan itu adalah alih fungsi lahan. Iya. Yang subur harus dipertahankan untuk pertanian, nah yang tidak subur lah dibangun kepada lain. Itu kan masalah keempat. Nah, nanti kita bicara masalah dimensi tanah dari aspek lain tadi. Saya tertarik dimensi lah ya, dimensi tanah dari aspek ruang, aspek ekonomi, sosial, hukum. Nah, kalau bisa kita undanglah kawan-kawan dari aspek-aspek lain gitu ya. Oke, terima kasih Pak Prof. Sangat senang ya, menarik kita diskusikan tentang degradasi lahan. Dan kuncinya tentu bagaimana kita melakukan pengelolaan lahan sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Itu yang paling penting. Dan menarik lagi dari diskusi kita tadi, ternyata banyak kearifan-kearifan lokal kita yang dulunya hidup yang menjadi bagian dari kegiatan yang bisa menahan degradasi. Katakanlah seperti sawah-sawah berjenjang itu, dan juga ada sistem pemberaan lahan itu bagian dari upaya sebenarnya konservasi dan menahan degradasi. Dan tentu ini yang harus kita bangkitkan kembali, kita dorong terus-menerus, dan tentu harus diperkuat dengan kembali pengetahuan yang baru bagaimana kegiatan-kegiatan degradasi ini bisa semakin lama semakin kita atasi, kita kurangi. Demikian kawan-kawan, sobat pembelajaran semua. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yos. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.